Bisnis itu zero sum game, kata Timothy. Memang Mas Timothy ini selalu menarik ya untuk dibahas gitu. Selalu bikin ini gaduh. Ya. Karena followersnya banyak kayaknya, karena Iya, followers iya. banyak, terus ya fansnya juga banyak mungkin ya, jadi sekalinya ada yang menghantam terus rame, jadi rame semua gitu. Iya. Dan ya memang sih dia pintar juga sih buat apa namanya bikin sesuatu yang kontroversi gitu. Ya, Jadi bahan topik buat ya. pembincangan. Cuman saya pengen tahu nih, ini zero sum game ini gimana? Soalnya saya juga dengar istilah ada Bitcoin, ada misalkan Bitcoin ini zero sum game juga. Gitu. Ya. Soalnya kan Timothy juga mainnya di Bitcoin gitu kan, campaignnya di situ. Awalnya tuh dari podcast kasih solusi. Oke. Nah, dia ngundang owner Holy Wing yang main Bitcoin juga. Oke. Timothy, terus ada Andrew apa gitu ya, lupa namanya. Terus undang platform jual beli Bitcoin gitu ya. Pokoknya dia ada beberapa episode yang berurutan tuh tentang Bitcoin gitu. Oke, si kasih solusi ini. Ya. Nah, si Pak Andrew ini salah satu partnernya Timothy nih di Holy Wing. Oke. Dia juga dia tuh bisnisnya lebih ke bisnis nyata gitu. Dia bisnisnya pegadaian. Oke, konkret lah ya. Konkret yang jelas gitu ya, ada bangunannya, ada fisiknya, ada apa gitu. Ibaratnya ada jual beli barang atau jual beli jasa gitu mungkin ya. Ya, boring bisnis lah, masuk ke boring bisnis. Oke. Tiba-tiba kenal sama Timothy, oh ternyata gini. Akhirnya dia mempelajari Bitcoin lah. Nah, si Pak Andrew ini bilang kalau Bitcoin itu zero sum game. Oh, kata dia. Iya, di mana apa namanya ya? Jumlah orang yang keuntungan itu sama dengan kerugiannya orang gitu. Oh, kalau kita beli Bitcoin itu, kalau untung itu dan rugi jumlahnya itu nol. Setara lah gitu ya. Ya, jadi jumlah kerugian sama dengan jumlah keuntungan, rumusnya gitu. Oke. Atau jumlah kerugian ditambah jumlah keuntungan, kan kerugian minus ya. Keuntungan positif itu nol gitu. Berarti gini, kalau kita peluangnya dapat untung 50%, tapi kita juga punya peluang untuk rugi 50% gitulah ya. Ya, tapi bukan kayak gitu maksudnya. Oh, gimana? Gimana ya? Jadi dijelasinnya itu misalkan saya untung 5 miliar nih. Berarti ada yang rugi 5 miliar gitu. Oh. Gitu. Iya. Gitu. Bisa jadi kita yang untung, misalkan gitu ya. Ya. Kalau kita untung pasti ada yang rugi gitu ya. Ya, kalau kita untung pasti ada yang rugi nih gitu. Kalau kita rugi pasti ada yang untung ya, gitu. Kalau kita rugi pasti ada yang untung, benar. Oh gitu, maksudnya si zero sum apa? Zero sum game itu. Zero sum game itu ya, gitu ya. Karena penjumlahan keduanya adalah nol, namanya zero makanya. Kata si Pak Andrew ini, orang Holy Wing ini ya. Ya, akhirnya pada ngebela lah orang-orang yang main Bitcoin ini, ngebela des. Nah, langsung finalnya tuh kemarin malam si Perry Inwardi. Dia bikin konten itu juga, mungkin karena rame ya. Dia mau ikutan juga nih. Dia pakai rumus matematika. Oke. Membuktikan. Oke. Dan kata Perry Inwardi benar. Zero sum game. Itu yang saya tidak pahami. Soalnya kan saya juga ngikutin ya, gini itu apa namanya Bitcoin itu tuh barang apa sih gitu ya. Saya nggak terlalu terjun di dunia investasi kan, nggak ngerti lah, malas gitu mempelajari investasi. Tapi karena menarik si Timothy bahasnya gitu. Katanya kan seperti emas digital gitu. Ya. Ternyata ketika misalkan kalau ada yang sistemnya malah ini ya. Ya bukan kayak itu dong, bukan kayak emas dong. Ya makanya ini justru menurunkan citra Bitcoin ini. Iya, Makanya orang-orang yang megang Bitcoin langsung pada ngamuk nih. Pada wah gimana nih gitu. Takut gak ada yang beli lagi. Iya. Jadi memang apa ya namanya ya. Kalau dari videonya Perry Inwardi itu dia ngejelasin zero sum game. Habis itu ngejelasin naik turunnya tuh karena apa. Naik turunnya itu karena memang pembelian. Jadi ada
uang yang masuk, katanya ada yang mau beli kan uang kita transfer ke Bitcoinnya tuh. Sehingga nanti berubah lagi gitu. Fluktuatifnya di situ. Jual beli lah ya. Terjadi jual beli tiap hari sehingga jadi fluktuatif. Nah itu. Nah, kalau misalkan nih si nggak ada jual beli di platform Bitcoin, di Bitcoinnya sendiri nggak ada yang jual beli, pada disimpan semua, harganya nggak bakal naik turun, diem. Stabil. Ketika tidak ada transaksi jual beli. Iya. Beda dengan saham. Saham semua orang diem, nggak dijual-jual lagi, kita dapat royalti. Ya, dari perusahaannya. Perusahaannya. Misal kita beli BCA gitu ya, saham BCA. Terus semua orang dipegang nih, nggak ada yang ngejual saham BCA lagi. Ya semua orang yang megang saham ini akan dibagi royalti. Ya, kalau saham kan sederhananya yang saya pahami kan gini. Saya investasi ke Anda nih 100 juta, nilai sahamnya 10%. Ya. Setiap tahun saya dapat keuntungan 10% dong. Benar. Dari untungnya perusahaan. Ya. Kalau untungnya perusahaan 1 miliar, 10%-nya 100 juta ya, gitu kan. Setiap tahun saya dapat tuh segitu. Ya. Nah, gitu ya. Ya. Tapi kalau yang Kalau yang Bitcoin enggak kan? Kalau Bitcoin kalau semuanya disimpan, ya udah. Stabil aja gitu ya, kalau nggak ada transaksi ya. Nggak ada transaksi, nggak akan naik-naik, nggak akan turun-turun, udah. Untungnya harus dijual beli transaksi. Iya, gitu ya? Dan kalau ada yang jual, turun harganya. Sampai ada yang beli lagi. Oke. Nah ini yang, makanya kenapa orang-orang yang main Bitcoin ngajak orang beli Bitcoin lagi. Oke. Tapi harganya naik. Ya mungkin karena transaksinya tinggi kan, karena campaign atau promosinya tuh gencar-gencaran gitu, jadi banyak yang beli gitu, makanya naik terus kan, jadi 1 miliar lebih gitu sekarang kayak gitu. Ya. Nah kalau misalkan nih Jis, itu kan Bitcoin tuh, tadi pernyataan yang menarik dari Timothy itu terkait dengan bisnis adalah zero sum game. Nah ini gimana? Abis Perry Irwandi bikin video yang matematika itu. Nah dia bilang kalau mau bantah saya harus bantah lagi pakai matematika katanya gitu. Oke. Tiba-tiba diundanglah dia sama Timothy. Si Perry. Ya. Podcast ngebahas itu zero sum game. Dan kata Perry Irwandinya langsung tayang hari itu juga katanya. Nah cuma di situ Timothy bilangnya iya. Bitcoin zero sum game. Bitcoin zero sum game. Mengakui. Oke. Di tengah-tengah orang-orang pada ngebela, ada yang alasannya apa gitu ya. Bahwa itu bukan zero sum game gitu. Tapi Timothy bilang iya itu zero sum game gitu. Ada ibaratnya ada ada pola yang zero sum game kayak gitu ya di dalam Bitcoin ibaratnya gitu ya. Iya. Tapi Timothy ini ngebenturin dengan bahwa semua hal di dunia ini zero sum game. Oke, mencoba mengeneralkan dia. Iya, bahwa zero sum game itu ya tidak apa-apa. Dia mencoba mengcounternya dengan itu. Mengcounternya dengan hal-hal yang umum itu juga semuanya zero sum game gitu. Bener, termasuk bisnis. Dia bilang kalau ada yang buka restoran dan restorannya untung, otomatis ada restoran yang rugi gitu. Oke. Dia coba bermain logika ataupun bermain filosofi mungkin kayak gitu, atau bermain logika lah gitu. Logika lah. Padahal tapi Perry Irwandi sendiri udah menyatakan bahwa yang mau debat pakai matematika, hitung-hitungan rumus lah ya. Tapi waktu itu terdiam ketika Timothy bilang gitu. Perry-nya diam. Dia bilang gitu, bisnis juga zero sum game. Jadi kita buka bisnis apa, kita laku, ada pebisnis lain yang rugi. Dia bilang gitu. Kalau gue sih nggak sepakat sih. Kenapa tuh? Ya misalkan gini, persaingan di bisnis. Kalau ada yang laku, pasti ada yang rugi. Enggak gitu dong, enggak rugi maksudnya. Enggak rugi lah, ini. Gimana coba Gini, kalau ada yang laku berarti ada yang nggak laku. Yang nggak laku ini belum tentu rugi. Kalau yang tadi Bitcoin mah kalau ada yang untung pasti ada yang dirugikan gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang laku bisnis,
maka ada yang tidak laku. Yang tidak laku ini belum tentu rugi. Bisa jadi untungnya sedikit mungkin atau gimana? Mungkin untungnya sedikit gitu aja, berkurang aja. Kayak gitu. Kalau rugi itu kan ya rugi, orang tuh rugi gitu loh. Ya, kalau tidak laku belum tentu rugi. Ya. Kayak misalkan jualan apalah ya sebutlah plastik misalkan. Lagi nggak laku nih, ya dia belum tentu rugi. Karena plastiknya nggak basi gitu kan. Ya produknya tidak kadaluarsa lah. Bisa disimpan, bisa terjual lagi besoknya. Gitu. Bulan ini sedang nggak laku nih, ya bulan depan insya Allah mungkin rezekinya bisa laku kan gitu. Benar setuju. Makanya saya nggak sepakat itu kalau bisnis diistilahkan sama zero sum game. Kalau menurut saya gitu ya. Ya. Dengan kalau logikanya tadi Timothy semuanya bisnis juga zero sum game. Kalau yang satu restoran yang satu untung pasti yang lain dirugikan. Belum tentu lah. Belum tentu ya. Belum tentu benar. Karena tadi barangnya masih barangnya tidak kadaluarsa bisa jadi. Terus, nah yang saya ini tuh kayak yang saya kurang serk itu adalah seperti tidak apple to apple. Masalahnya kan Bitcoin ini kita anggap aja barang lah. Dia apa gitu ya fungsinya tidak terlalu berdampak gitu maksudnya. Iya, kalau barang kan tadi kita bisa pakai. Iya. Kalau Bitcoin kan nggak bisa kita pakai gitu. Contoh gini, misalkan sama baju lah, sama kaos lah. Jumlah jumlah kaos yang beredar di dunia ini cuma ada 1 juta misalkan. Orang-orang beli kaos karena buat dipakai kan gitu. Bukan untuk dijual lagi gitu. Ada yang dijual lagi ada, tapi ada juga yang buat dipakai gitu. Kalau Bitcoin, kita beli Bitcoin untuk dijual lagi, tidak untuk dipakai. Iya, karena sistem keuntungannya dari transaksi tadi gitu kan. Iya. Sehingga menjadi ini kayaknya kurang apple to apple nih, kurang cocok kalau dibandingkan nih. Bitcoin kan barangnya nih, barangnya. Ada orang beli Bitcoin. Ya udah kita bandingkan dengan bisnis kaos. Barang juga. Ada orang beli kaos, tapi ada orang yang beli kaos untuk dipakai. Iya. Bitcoin nggak ada, buat dipakai apa gitu. Iya, cuman disimpan doang gitu kan. Disimpan doang. Itu masalahnya di situ tuh. Sehingga walaupun misalkan orang yang beli, kalau yang kaos ini misalkan seluruh kaos yang ada di dunia ini dibeli sama orang. Orang ada yang pengen beli kaos karena udah rusak gitu. Itu sehingga akan tetap laku tuh orang yang ngejual kaos. Iya, tetap ada lah ya. Iya. Itu. Gitu. Jadi kalau barang itu dipakai, kalau Bitcoin kan mana gitu realisasinya gitu. Iya. Ya barang abstrak lah. Abstrak. Beda ceritanya kalau misalkan Bitcoin udah jadi cryptocurrency. Kalau sekarang sih menurut saya belum cryptocurrency dalam artian itu mata uang digital, oke. Istilah mata uang digital, tapi mana dibeli transaksi apa gitu di dunia nyata ini apa gitu. Ya fungsinya sekarang kan jadi kayak barang aja, barang digital gitu ya. Barang aja, kita beli barang sampai nunggu orang-orang pengen juga harganya naik, kita jual lagi gitu. Iya benar-benar kayak itu ya, ketika orang demand-nya itu tinggi ya barang jadi mahal gitu. Benar. Tapi ketika demand-nya rendah ya turun harganya gitu ya, anjlok. Ya. Beda dengan emas. Emas, semua orang nyimpen emas. Emas itu dipakai buat bikin elektronik. Di HP, di TV, di komputer, di mana ada emasnya itu. Ya bisa jadi pakaian perhiasan juga gitu ya. Ya bisa itu. Tapi yang paling utamanya adalah dia itu digunakan semikonduktor gitu. Dalam artian apa ya? Dipakailah. Ya. Jadi alat lah. Menjadi alat sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu lah ya. Iya. Dia bakal dipakai terus. Emas itu bakal digali terus nyari ini soalnya bahan buat bikin apa ya? Alat-alat elektronik. Ya, alat elektronik itu di situlah. Perlu emas kayak gitu. Bener, ada emasnya. Kalau teman-teman tahu ada tuh yang
beli HP bekas gitu. Terus tuh diambilin emasnya. Iya, yang dipanasin gitu ya. Iya, diambilin emasnya katanya. Kalau pernah dengar cerita itu, adalah, jangan searching aja lah. Ada orang yang bahkan mencari emas dari elektronik bekas terus dijual emasnya. Bener. Ya, dalam artian ini tuh udah jadi ada kebutuhannya gitu. Si emas ini. Sehingga kalau semua orang nyimpen emas, harganya tetap berubah karena ada teknologi baru. Iya. Cenderung kalau emas sih terus meningkat lah ya. Ya. Meskipun tidak kayak tidak seperti Bitcoin yang meledak karena permintaannya tinggi kayak gitu. Benar. Tapi cenderungnya emas sudah melewati ribuan tahun kayak gitu. Dan cenderungnya itu harganya terus naik atau stabil kayak gitu ya. Bisa dikatakan stabil lah dalam artian kalau dulu 1 gram emas bisa beli apa misalnya, sekarang juga sama gitu. Iya gitu. Domba kalau zaman Nabi Muhammad itu domba lah. 1 dirham itu berapa gram kayak gitu ya. Itu pokoknya 1 dirham untuk 1 domba kayak gitu. Sekarang pun 1 dirham buat 1 domba. Sama gitu. ya, masih sama, tidak terkena inflasi. Benar. Ya itu, emas itu seperti itu. Ditambah kemajuan teknologi makin canggih nih. Bahkan misalkan AI kan digital nggak pakai emas. Lah, servernya kan pakai emas. Oh, iya benar. Iya. Perlu itu ya. Perlu. Hardwarenya yang butuh itu. Iya. Sehingga ya pasti naik lagi. AI naik, emas naik gitu. Benar. Karena menyokong dunia digital kayak gitu ya. Iya, sudah pasti. Belum lagi peralatan lainnya gitu. Benar. Bahkan yang tidak digital pun peralatan lainnya ada yang pakai emas gitu. Benar, banyak. Banyak sektor yang perlu itu kayak gitu ya. Sedangkan Bitcoin kegunaannya itu belum sebanyak itu, belum nyata lah. Iya. Hanya jadi barang abstrak digital kayak gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih itu kenapa bisnis tidak bisa dikatakan zero sum game, karena kalau bisnis itu tadi ya orang tuh ada yang beli, dipakai habis, beli lagi itu. Iya, benar. Ada sesuatu yang kita manfaatkan kayak gitu. Iya. Entah itu kita makan, entah itu kita pakai, entah itu kita ya seperti itulah. Dan pembelinya kalau dipakai nggak rugi. Iya. Misalkan kita beli kaos nih, ya udah dipakai. Apa ruginya? Terus kaosnya misalkan udah setahun rusak, sobek, nggak rugi kan udah dipakai. Kan udah dipakai selama 1 tahun. Iya, tidak ada orang yang merasa rugi karena kok udah rusak ya gitu. Iya. Ya memang udah waktunya rusak gitu. Iya benar. Iya. Kalau Bitcoin itu ya tadi ya, ada yang diuntungkan berarti ada yang dirugikan gitu. Ya benar. Kalau bisnis mah nggak gitu dong. Nggak gitu. Ada yang nggak masalah rugi gitu pembelinya gitu. Kalau lihatnya penjual sama penjual ya tadi, belum tentu juga penjual yang lain ketika ada yang untung dia rugi, enggak kok gitu. Ya. Belum tentu gitu. Belum tentu kayak gitu. Oke, itu ya terkait dengan zero sum game. Gimana nih menurut teman-teman nih? Lagi rame, silakan komen. Teman-teman yang sedang ya megang Bitcoin, kalau punya logika bantahannya Timothy kayak gitu ya, silahkan di komen-komen ya. Mau mendukung juga boleh. Atau punya dukungan logikanya Timothy kayak gitu ya, tidak sepakat dengan kita ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, coba yakinkan kita lah yang benar tuh seperti apa gitu. Karena kita juga bisa salah lah gitu. Betul. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan zero sum game ini yang rame banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mencoba untuk keluar dari situ dan pengen jualan aja. Lebih baik jualan lah. Karena bisa perputaran lebih cepat lah uangnya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi mau bisnis, boleh tuh pesan logonya, pesan desain kemasannya biar bagus ke Kebun Desain ya. Bisa juga teman-teman daftar merek ke Kebun Desain juga, karena kita udah meloloskan banyak banget merek ya, dan nantinya bisa dipakai untuk Shopee Mall, TikTok Shop dan lain-lain. Dan kita juga dapat testimoni dari para pelaku Shopee Mall bahwa jualan tuh ternyata tidak semua sesulit itu gitu. Iya, kemarin juga kita kedatangan pelaku Shopee Mall ya, yang daftar lewat kita gitu ya. Itu bisa dicek di video sebelumnya. Benar.
Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta jangan lupa di share ke teman-teman supaya bermanfaat. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.